menurut banyak penelitian ternyata kaya itu adalah suatu bakat. Jadi walaupun saat ini misalkan belum kaya, tapi orang-orang yang sudah memiliki bakat kaya itu cenderung akan mengakhiri hidupnya dengan kaya, atau setidak-tidaknya mereka tidak jatuh miskin. Jadi misalkan tadi kita sudah bahas Michael Jackson, Mike Tyson, kemudian ada contoh-contoh lain, mungkin ada Nicolas Cage dan sebagainya. Itu mungkin mereka tidak punya bakat kaya sehingga mereka akhirnya jatuh miskin walaupun punya pendapatan yang sangat besar. Nah, apa aja sih yang diteliti dan dianggap sebagai bakat kaya? Ternyata dari penelitian itu ada 10 bakat kaya. Yang pertama, laporan keuangan lebih penting dari penampilan. Mereka selalu menganggap laporan keuangan lebih penting dari penampilan. Kemudian, biaya hidup selalu di bawah penghasilan. Yang ketiga, mereka hemat waktu, energi, dan biaya. Yang keempat, mereka tidak bergantung pada orang tua. Yang kelima, mereka mendidik anaknya supaya mandiri. Kemudian memilih pekerjaan yang bagus, ya, bukan yang salah-salah. Kemudian mengerti keuangan dan investasi. Kalaupun mereka sekarang tidak mengerti, mereka selalu berusaha untuk belajar. Mereka tidak suka utang konsumtif, ya. Mereka senang belajar tadi dan senang sedekah. Nah, kita bahas dari yang pertama, ya. Bakat yang pertama itu katanya penampilan dengan laporan keuangan, mereka lebih memilih laporan keuangan. Jadi tampak kaya dengan benar-benar tidak miskin. Jadi orang tuh takut kelihatan miskin. Jadi mereka selalu ingin terlihat kaya dengan penampilan, dengan kemewahan. Nah, tapi yang benar-benar menjadikan seseorang itu miskin atau tidak miskin itu sebenarnya adalah bagaimana mereka peduli atau tidak dengan keuangannya. Jadi waktu yang dihabiskan dalam sehari untuk memikirkan penampilan itu bandingkan dengan waktu yang dihabiskan dalam sehari untuk memikirkan keuangan, ya, dengan melaporkan keuangan, mencatat keuangan. Itu perbedaan bakat yang pertama. Jadi kalau penampilan itu lebih penting daripada keuangan, biasanya itu tidak berbakat kaya. Tapi kalau mereka sudah menganggap keuangan dan laporannya itu lebih penting daripada penampilan, ya, jadi lebih prioritas gitu, ya. Tidak terlihat kaya tidak apa gitu, yang penting laporan keuangannya beres, keuangannya bagus gitu, sehat. Nah, itu mereka berarti punya bakat kaya. Nah, bakat yang pertama adalah laporan keuangan lebih penting daripada penampilan. Nah, bakat yang kedua adalah apakah mereka hidup di atas penghasilan atau hidup di bawah penghasilan. Ternyata orang yang berbakat kaya itu selalu hidup di bawah penghasilan. Nah, kalau hidup di atas penghasilan berarti mereka bisa saja utang atau kredit gitu, ya, untuk menampilkan tadi satu, karena penampilan lebih penting daripada laporan keuangan. Tapi kalau orang yang mementingkan keuangan, maksudnya dia situasi keuangannya lebih penting daripada penampilan, itu mereka tidak masalah hidup di bawah penghasilan. Makanya ini adalah bakat yang kedua. Nah, bakat yang ketiga, mereka itu lebih hemat. Maksudnya hemat dan boros itu maksudnya sesuai dengan kebutuhan. Mereka tidak berlebih-lebihan. Kalau boros itu berarti mereka sampai membuang-buang hal yang tidak diperlukan. Mereka membeli hal yang tidak diperlukan, membeli lebih banyak dari seharusnya, yang nggak kepake akhirnya dibuang gitu, ya. Ini seperti mana? Tapi kalau hemat itu berarti dia sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, pas gitu. Nah, bakat yang nomor 4, mereka itu mandiri, tidak bergantung pada orang tua. Dan karena mereka mandiri, tidak bergantung pada orang tua, maksudnya secara keuangan mereka sangat mandiri, bisa ngatur sendiri, bisa cari uang sendiri, bisa memberi gitu, ya. Mereka juga ingin anaknya supaya mandiri. Jadi mereka mendidik anak-anaknya itu untuk lebih mandiri. Nah, ini bakat kaya yang kelima. Nah, yang keenam, mereka selalu cari pekerjaan yang bagus. Maksudnya bagus adalah mereka suka kerjaannya dan menghasilkan. Nah, orang yang tidak berbakat kaya ini kalaupun kerja mereka itu malas-malasan gitu, ya. Jadi kebanyakan seringnya kelihatan tidak kerja. Nah, bakat yang nomor 7, mereka melek keuangan. Kalaupun mereka nggak tahu keuangan, mereka akan coba untuk belajar. Jadi tidak suka judi, ya. Nah, tapi orang yang berbakat tidak kaya itu senang judi, ya, tidak mempelajari dulu, mau investasi nggak belajar. Nah, tapi kalau yang orang bakat kaya ini mereka selalu mencoba untuk belajar. Nah, yang nomor 8 adalah mereka
tidak suka utang yang konsumtif. Ya, mereka ada utang, tapi biasanya untuk menambah aset atau menambah produktivitas. Tapi ya untuk barang-barang yang dikonsumsi cepat habis, pakaian, gaya hidup, itu mereka tidak suka untuk utang. Nah, bakat yang nomor 9 adalah mereka hobi belajar, mempelajari hal baru. Itu yang nomor 10 adalah mereka senang bersedekah. Itulah 10 bakat kaya menurut berbagai penelitian.